Selamat menyaksikan. Salam sobat belas kasih yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9, 36 sampai 43 mengenai Dorcas, dan saya beri judul Dua Rahasia Hidup Mulia. Mari kita belajar dua rahasia hidup mulia dari kehidupan Dorcas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang manusia berpikir hidup mulia itu jika hartanya banyak. Ketika manusia berpikir bahwa hidup mulia itu ketika wajahnya cantik atau ganteng. Ada juga orang yang berpikir hidup mulia itu ketika jabatannya tinggi, Bapak Ibu, sobat belas kasih yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar sebenarnya apa sih rahasia hidup mulia yang Tuhan inginkan, yang terdapat di dalam Alkitab dan bisa kita pelajari dari kehidupan Dorcas. Saya baca dahulu Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul 9, saya baca ayat 36 saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada dua rahasia yang langsung dibuka di awal cerita mengenai Dorcas, Bapak Ibu, yaitu di Dorcas ini murid Kristus, murid Tuhan yang ada di kota Yope. Apa yang dia lakukan selama hidupnya, Bapak Ibu? Ada dua hal. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi Bapak Ibu, dua rahasia hidup mulia ternyata bukan uang banyak. Ternyata bukan wajah cantik atau wajah ganteng. Ternyata bukan jabatan yang tinggi. Ternyata bukan ketenaran, bukan popularitas. Tapi rahasianya cukup simpel Bapak Ibu. Semua orang bisa melakukan rahasia ini. Bahkan seorang janda seperti Dorcas pun bisa melakukan ini Bapak Ibu. Semua orang bisa melakukan rahasia ini, yaitu hidup yang penuh perbuatan baik dan rajin memberi sedekah. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa makin rajin berbuat baik dan makin rajin memberi sedekah. Yang pertama Bapak Ibu, marilah kita semakin hari semakin rajin dalam perbuatan baik. Mengapa demikian? Kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jelas sekali di sini sobat belas kasih bahwa kita ini buatan Allah. Jadi kita ini bukan buatan manusia. Kita ini bukan buatan negara-negara besar. Kita ini bukan buatan ahli-ahli manusia, tukang-tukang yang hebat. Tapi kita ini buatan Allah yang maha baik, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, Allah yang luar biasa, yang super power itu Bapak Ibu. Dan ketika Allah membuat kita, Allah ingin kita melakukan pekerjaan baik. Itu keinginan Allah Bapak Ibu, supaya ciptaannya ini menggenapi keinginannya. Dalam hidup ini melakukan perbuatan baik, melakukan pekerjaan baik. Itulah ciri-ciri murid Kristus yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah telah mempersiapkan saya dan Bapak Ibu Saudara dan sobat belas kasih semua yang menonton channel ini, bahwa Allah telah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik dan pekerjaan baik selama hidup kita. Apa pekerjaan baik itu? Tanya Tuhan dalam hidupmu, apa yang bisa kau lakukan untuk pekerjaannya, untuk perbuatan-perbuatan baik.
Tapi yang pasti Bapak Ibu, perbuatan baik contoh-contohnya adalah simple. Kita menolong orang lain, kita peduli kehidupan orang lain, kita perhatian kepada orang lain, suka memberi, suka menolong, mengampuni juga termasuk perbuatan baik. Firman Tuhan dalam Injil, dalam Alkitab mengajarkan kepada kita banyak sekali contoh-contoh perbuatan baik Bapak Ibu. Mari kita makin rajin membaca Alkitab dan menjadi murid Kristus yang diperlengkapi dalam perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini kemauan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan kebetulan Anda melihat channel ini, bukan suatu ketidaksengajaan Anda melihat dan menonton channel ini, tetapi Tuhan ingin Anda tahu bahwa di dalam hidupmu Allah telah mempersiapkan perbuatan baik. Dan Dia ingin di dalam hidupmu engkau melakukan perbuatan baik sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang ingin hidup mulia seperti Dorcas Bapak Ibu. Nah, yang rahasia yang kedua Bapak Ibu, sobat belas kasih yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi berbuat baik, yang kedua rahasianya adalah Dorcas rajin memberi sedekah. Dorcas rajin dalam memberi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat setelahnya, Dorcas rajin membuat pakaian, Dorcas rajin menjahit, Dorcas rajin menyumbang. Dorcas tidak menjual barang-barangnya itu, tetapi dia mencari tetangganya yang membutuhkan. Dia mencari rekan-rekannya, mungkin sesama janda lain yang memerlukan. Dia mencari tetangganya yang sedang membutuhkan pakaian, yang mungkin sehari-hari pakaiannya terkoyak-koyak Bapak Ibu, yang mungkin sehari-hari pakaiannya tidak berbeda dengan para pengemis. Dorcas mendatangi rumah mereka dan dia membawa hasil jahitannya. Dia berikan baju ini untukmu nak, celana ini untukmu ibu, jas ini untukmu bapak, dan sebagainya dan sebagainya. Dorcas rajin memberi sedekah. Dorcas rajin membagi-bagikan hasil karya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sobat belas kasih yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup ini ada dua tipe macam manusia. Yang pertama dia yang suka memberi, dan yang kedua dia yang suka mencuri. Mungkin seorang pencuri atau pengambil itu mungkin bisa makan lebih enak daripada yang suka memberi. Mungkin seorang pengambil, seorang pencuri mungkin bisa belanja lebih mewah dari seorang pemberi. Tetapi Bapak Ibu, mungkin mereka juga bisa tidur di kasur yang lebih nyaman, empuk, mewah, mahal dibanding si pemberi. Tetapi mereka tidak akan pernah lebih damai dan lebih tidur nyenyak daripada si pemberi. Sobat belas kasih yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar rahasia hidup mulia. Semakin engkau memberi, semakin engkau berbuat baik, hidupmu semakin mulia. Semakin engkau berbuat jahat, semakin engkau suka mencuri, semakin engkau suka mengambil, hidupmu jauh dari kata mulia. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam Injil Bapak Ibu, selama kita masih diberi nafas hidup ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk belajar firman Tuhan dengan baik, untuk taat dalam panggilannya. Engkau dipanggil untuk melakukan perbuatan baik yang telah Allah siapkan dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu, saya ada sebuah cerita tentang memberi. Suatu kali ada seorang anak dari keluarga miskin yang sudah 3 hari tidak makan, hanya minum saja. Dia jalan-jalan di toko-toko, di depan toko, di trotoar, di pertokoan dia jalan-jalan, di tengah perutnya yang sedang kelaparan. Dan dia berhenti di sebuah toko roti. Dia melihat dari etalase toko itu, wah cantik-cantik sekali roti itu. Dan saya lapar, perut saya lapar. Anak ini sebenarnya tidak percaya Tuhan itu ada atau tidak. Tapi dia mencoba memberanikan dirinya dan dia berdoa.
Tuhan, kalau Engkau ada, turun ke bawah, berikan saya roti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam toko roti itu ada seorang murid Tuhan, seorang yang rajin berbuat baik dan memberi sedekah seperti Dorcas. Dia sedang belanja roti dan Tuhan berbicara, berikan roti kepada anak di depan toko itu. Dia membeli satu kresek, Bapak Ibu, lalu dia keluar dan dia berikan. Nah, ini roti buat engkau. Anak ini terkejut, Bapak Ibu. Kenapa terkejut? Dan anak ini bertanya, Nyonya, apakah engkau Tuhan yang turun ke dunia? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa anak ini bertanya demikian? Karena tadi dia berdoa, Tuhan, kalau engkau ada turun ke dunia, berikan saya roti. Dan ternyata nyonya ini memberikan dia roti. Jadi wajar anak ini bertanya, apakah nyonya ini adalah Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita paling mirip dengan Tuhan ketika kita memberi. Kita paling mirip dengan Tuhan ketika kita berbuat baik. Kita paling mirip dengan setan ketika kita mengambil, ketika kita mencuri, ketika kita berbuat jahat. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, manakah yang kau pilih? Meneladani Yesus atau mengikut setan? Mengikut jalan kebenaran di dalam Alkitab, firman Tuhan, atau mengikut dunia ini dengan segala keinginannya yang akan musnah suatu saat, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, dua rahasia hidup mulia adalah simpel sekali. Rajin berbuat baik, rajin memberi sedekah. Hidup mulia adalah hidup seperti Dorcas, Bapak Ibu. Bukan hidup tenar, bukan hidup kaya, bukan hidup populer, bukan hidup dikenal karena kecantikannya. Tidak. Tetapi hidup mulia adalah ketika hidupnya menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia buat kemuliaan Tuhan. Ketika hidupnya telah melakukan apa yang Allah inginkan, melengkapi dia lahir di dunia ini dengan pekerjaan baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ketika orang yang hidupnya mulia ini meninggal, Bapak Ibu, seperti Dorcas, ketika Dorcas meninggal, apa respon orang-orang? Mereka menangisi kepergian Dorcas. Dan kisah tentang Dorcas ini menjadi berkat, menjadi Injil yang terbuka, sehingga banyak orang mendengar perbuatan baik Dorcas, mendengar kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup Dorcas, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, dunia akan tahu kalau engkau muridku jika engkau mengasihi. Jadi dunia tahu kita murid Kristus bukan karena kita hebat dalam pelayanan, bukan karena kita mahir dalam pelayanan, Bapak Ibu, tetapi dunia tahu ketika kita mengasihi, ketika kita berbuat baik, ketika kita memberi sedekah. Saya berharap Bapak Ibu, sobat belas kasih yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita belajar hidup mulia. Rahasianya simpel, dua saja Bapak Ibu. Rajin berbuat baik, rajin memberi sedekah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat renungan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap penonton yang menonton channel ini, Tuhan. Tuhan, Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan, kami mau makin hari makin berbuat baik dan makin rajin dalam memberi sedekah. Tuhan, ajari kami, Tuhan tolong kami untuk kami menggenapi hidup seperti yang Engkau berikan, seperti yang Engkau panggil Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati setiap penonton channel ini. Engkau berkati kehidupannya, kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya. Engkau berkati sepanjang tahun-tahun hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.